Sultan yang bukan sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat jiwa raga. Yang paling utama, semoga tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah, terhindar dari hizbiyah dan berbagai bentuk firqah sesat dan menyesatkan. Dikatakan sesat menyesatkan karena menyelisihi sunnah dan melanggar syariat dengan cara memelintir dalil demi membenarkan pemimpin dan kelompoknya. Sungguh sebuah pelanggaran yang sangat nyata dan fatal ketika seorang pemimpin sebuah kelompok mengklaim diri sebagai amir, imam, atau sultan. Mereka memelintir dalil bab keamiran yang sejatinya bermakna penguasa, raja, atau kepala negara untuk membenarkan klaim mereka. Dan inilah yang terjadi dalam keamiran Islam Jemaah Jokam atau LDII. Mereka mengambil dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, bab keamiran, dan menjadikannya sebagai pembenaran dalam mendirikan keamiran mereka. Dalil-dalil tentang keamiran yang makna sesungguhnya adalah penguasa dan dipahami secara umum oleh seluruh kaum muslimin bahwa yang dimaksud amir, imam, atau sultan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis adalah penguasa wilayah. Sementara amir atau imam jemaat LDII yang kini dipegang oleh Abdul Aziz Sultan Aulia sama sekali bukan penguasa. Bahkan di kota Kediri saja, tempat pusat keamiran LDII berada, ketokohannya tidak dikenal sama sekali. Padahal dengan jelas disebutkan amir, imam, atau sultan adalah seseorang yang ketika kita memasuki wilayahnya dan bertanya kepada orang-orang yang ada di wilayah itu tentang siapa penguasa di tempat tersebut, maka semua orang menunjuk kepadanya. Maka dialah amir di tempat itu. Gimana membayat sama imam dia? Imam dia negaranya tidak punya. Negaranya sembunyi-sembunyi, ilmunya nggak ada. Ya. Imamnya mana? Ini jamaah bahlul seperti ini, hati-hati ya. Tinggalkan jamaah seperti ini, sesat dan menyesatkan. Imam dia ini mana? Kita nggak ada yang kenal. Punya negara nggak? Punya polisi nggak? Kemudian kalau tidak bayat sama jadi orang kafir, orang kita jutaan manusia tidak kenal dia. Coba tanya orang, kamu kenal nggak imamnya Islam Jamaah? Nggak ada yang kenal. Kafir gara-gara tidak bayat sama. Nah akhirnya imam banyak muncul. Ini yang bikin keributan di kaum muslimin. Dari penjelasan itu maka Abdul Aziz Sultan Aulia jelas bukan amir. Maksimal dia hanyalah imam dalam keluarganya, atau paling tinggi sebagai pemimpin gerakan dari sebuah kelompok yang dipimpinnya. Sebab faktanya, dia dan golongan yang dipimpinnya tetap tunduk dan patuh pada penguasa di negeri ini. Bentuk kesalahan fatal lain yang dilancarkan kaum jamaat LDII adalah menjadikan ketaatan kepada sang amir sebagai hal yang utama dan sangat ditekankan, melebihi hal yang lain. Bahkan dijadikan sebagai akidah. Padahal kepada penguasa yang sesungguhnya pun ketaatan bukan sebagai rukun iman, bukan pula sebagai rukun Islam. Dengan kata lain, ketaatan pada penguasa bukan sesuatu yang mutlak. Namun jemaat LDII justru menjadikannya sebagai syarat keabsahan beragama, menyaingi rukun iman dan rukun Islam. Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibeat dan ru'yah yang membeat, tidak akan bisa. Syahadat, ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam harus membaca syahadat. Cuman nggak sekedar membaca syahadat,
Syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh? Yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita. Baru syahadat itu sah, dan itu adalah imam yang dibeat. Kalau zaman Nabi ya Nabi. Sungguh, jemaat LDI telah salah menempatkan sebuah perkara, dan dampaknya sangat fatal. Kita bisa menyaksikan betapa mereka dilanda halusinasi tingkat tinggi, ditimpa gulu yang berlebih-lebihan. Harus dengan apa? Baiat. Dan lah ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Kalau imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Kalau kita yang mati, kita disaksikan sebagai jamaah. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Kesalahan fatal berikutnya yang dilakukan oleh jemaat LDI, yakni mengharamkan perbedaan pendapat dengan sang amir. Beda pemahaman dengan amir adalah dosa besar, bahkan berujung pada aksi penonaktifan dari ulama, pemecatan, dan pemurtadan. Subhanallah. Padahal seorang pemimpin yang sah saja bisa salah, penguasa yang resmi sekalipun bisa keliru. Mengeritik, menasihati, mengingatkan bahkan berbeda pendapat dengan mereka adalah sesuatu yang wajar dalam pandangan Islam. Sesungguhnya, para pembesar jemaat LDI faham bahwa mereka keliru. Mereka tahu bahwa dirinya salah. Mereka mengerti bahwa Abdul Aziz Sultan Aulia yang mereka akui sebagai amir itu sesungguhnya bukanlah amir, bukan sultan, apalagi penguasa. Itu sebabnya keberadaan sang amir abal-abal itu disembunyikan. Keberadaannya dirahasiakan dari halayak umum dan menjadi bitonah terbesar dalam kalangan LDI. Keamiran adalah hal yang sangat rahasia bagi setiap warga LDI. Bahkan bila ditanya mengenai benar tidaknya kaum Islam jamaah LDI memiliki amir, maka mereka diwajibkan untuk berbohong dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki amir, melainkan hanya ketua umum saja selaku pemimpin organisasi. Namun, ketua umum dan semua perangkat pengurus organisasi sejatinya adalah boneka sang amir. Mereka dibentuk oleh sang amir untuk melindungi keberadaannya. Dan saudara jamaah, ya diketahui ya, di jamaah ini yang punya hierarki, yang ketaatannya itu hanya amir pusat, DPP, Dewan Pimpinan Pusat LDII, tidak sejajar dengan keamiran, sama sekali tidak. Itu hanya dapuan, DPP, DPW, DPD, PC, baru PAC. Ini semua orang ini saudara jamaah nggak bisa sama itu sejajar. Oh saya ini DPW, saya sejajar dengan imam daerah. Ora iso. Ora iso orang ngono, nggak betul. Meskipun kamu DPP, meskipun kamu DPW, meskipun kamu DPD, masing-masing orang ini wajib taat kepada imam kelompok, imam desa, imam daerah. Pengurus provinsi, pengurus daerah, pengurus cabang, ini hanya dapuan amal soleh. Masing-masing orangnya itu tidak sejajar dengan keamiran. Pengurus ini nggak bisa merintah imam daerah, nggak bisa merintah imam kelompok, nggak bisa. Yang bisa merintah imam desa, imam dari imam kelompok itu hanya amir yang dibayar dan wakil 4. Meskipun zaman DPP zaman nggak bisa merintah Pak Farik, Pak Farik ini kita perlu penggerakkan masa gini, nggak bisa. Pak Farik hanya bisa digerakkan oleh imam yang dibayar dan wakil 4. Saman sebagai LDII misalnya ingin menggerakkan jamaah, menggerakkan jamaah saudara, ini harus seizin siapa? Keimaman. Di tingkatannya masing-masing. Dan semua yang ada di jamaah ini, ya semua yang ada di jamaah ini harus mengikuti prosedur itu.
Biarpun DPP, DPW, DPD, PC, PAC. Dari sini terlihat semakin fatalnya kesalahan yang mereka praktikkan. Sang amir yang seharusnya melindungi ru'yahnya, namun justru berlindung kepada ru'yahnya, menjadikan pengikutnya sebagai tameng untuk bersembunyi dari sorotan kaum muslimin, pemerintah, dan para ulama. Padahal amir, imam atau sultan seharusnya melindungi rakyatnya, mengayomi seluruh pengikutnya, dan itu pula alasannya mengapa seorang amir harus berkuasa, harus memiliki kekuatan, bala tentara, dan harus memiliki kewenangan, serta pengakuan dari seluruh manusia. Karena dengan kekuatan itulah yang akan dia pergunakan untuk melindungi rakyatnya. Amir dalam kalangan Islam Jamaah tidak memiliki semua itu, tidak berkuasa, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kemampuan melindungi pengikutnya. Namun lucunya, kewenangannya melampaui kewenangan penguasa resmi. Dia menarik pajak dari seluruh pengikutnya. Dia menetapkan hukum untuk ditaati oleh seluruh pengikutnya. Yang taat diganjar dengan surga, dan yang tidak taat diancam neraka. Yang beda pendapat dipecat, dinonaktifkan, dan dimurtadkan. Kewenangannya bahkan melampaui kewenangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamnya mana? Kemudian surga dan neraka digantungkan kepada imam yang seperti ini. Ini jamaah bahlul seperti ini, hati-hati ya. Baiat sama orang majhul nggak jelas. Kalau baiat itu apa? Waliul amr tuh. Namanya waliul amr itu seorang yang menguasai urusan kaum muslimin. Dia ngurusin apa kita? Ngurusin lalu lintas enggak? Ngurusin haji juga enggak? Dia haji aja ikut travel. Terus ngurus apa? Mau jadi waliul amr baiat, gimana apa yang mau dibaiat? Tentara enggak punya, polisi enggak punya. Terus apa? Kemudian kalau tidak baiat sama jadi orang kafir, betapa piciknya pikiran mereka menganggap orang seperti gini surga dan neraka bergantung kepada dia. Tidak baiat sama dia jadi orang kafir. Ya orang kita jutaan manusia tidak kenal dia. Coba tanya orang, kamu kenal nggak imamnya Islam Jamaah? Nggak ada yang kenal. Kemudian kafir, kamu nggak baiat kafir, banyak orang kafir dong. Ini gimana sih? Sahabat Hairil Anas TV, dari sini kita bisa melihat betapa dakwah yang dilancarkan oleh orang-orang yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI itu sesungguhnya tidak mendakwahkan Islam. Karena dakwah Islam yang sebenarnya adalah menyeru kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkannya. Sedangkan dakwah LDI di bawah kendali sang amirnya adalah menyeru pada pengkultusan atau penghambaan kepada sang amir yang sembunyi itu, Abdul Aziz Sultan Aulia. Nah, orang Islam asalnya nggak Islam terus masuk Islam, terus ngomongkan syahadat di depan kiai, di depan ustadz yang bukan imam, itu menurut Quran hadis nggak sah, nggak sah. Soalnya kiai sama ustadz itu bukan imam dan belum tentu ngurusin orang yang baca saat ini sampai dia mati atau imam atau ustadznya mati. Sahabat Hairil Anas TV, sadarlah, mumpung Allah masih memberi waktu dan kesempatan, keluarlah dan tinggalkan ajakan sesat menyesatkan itu. Hijrah dan pindahlah dari kelompok asobia itu. Saudaraku dan sahabatku, jangan takut. Titian hijrah amatlah indah. Ada banyak saudara muslimmu di sana yang siap menyambutmu dengan hangat dan penuh persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang disinari hidayah ilahi, persaudaraan yang islami, yakni uhuwa islamiyah, bukan uhuwa isturnia, bukan bersaudara karena rajin melakukan setoran. Sungguh, itu adalah persaudaraan yang semu dan pura-pura. Kita bilang ini ngawur ya. Terus kita yang tidak baiat sama imamnya kita dikafirkan. Imam mereka juga mana imamnya?
Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Sekian celotehan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.